Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nian Abdul Ono. Di sini kami dari kelompok 2 mata kuliah instrumentasi tes akan menjelaskan materi tentang penerapan dalam pengukuran psikologi. Baik, saya Siti Romlah akan menjelaskan mengenai pengertian wawancara dan teknik wawancara. Pengertian wawancara. Wawancara yaitu tanya jawab dengan seseorang yang diperlukan untuk dimintai keterangan atau pendapatnya mengenai suatu hal. Adapun menurut Sugiono, arti dari wawancara yaitu teknik teknik belajar data yang dilakukan secara struktur dan dapat dilakukan secara tatap muka atau melalui jaringan telepon. Dan menurut Ari Kunto, arti wawancara yaitu dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk mendapatkan informasi dari wawancara. Selanjutnya ada teknik wawancara. Teknik wawancara yang pertama yaitu dalam wawancara konselor tidak memberikan ceramah. Artinya, ketika konselor sedikit berbicara, berarti memberikan kesempatan sebanyak-banyaknya kepada klien untuk mencurahkan isi hatinya. Yang kedua, dalam wawancara, konselor menggunakan kata-kata sederhana. Berarti kata-kata itu dapat dicerna oleh klien dan dapat mudah dipahami. Dengan demikian, terjadi hubungan yang baik dan komunikasi yang lancar. Kata-kata sederhana itu menyebabkan klien menaruh rasa simpati terhadap konselor dan merasa dapat berbicara secara aman. Dan yang ketiga yaitu dalam wawancara, konselor harus merasa yakin bahwa informasinya diperlukan. Artinya, konselor harus memiliki keyakinan bahwa dirinya diperlukan dan pertolongannya sangatlah dibutuhkan. Dengan keyakinan itu, konselor akan merasa lebih mantap dalam memberikan bantuan kepada klien. Dan yang terakhir dalam teknik wawancara yaitu konselor merasakan sikap klien dalam menyelesaikan masalahnya. Hal ini berarti adanya rasa empati dari konselor-konselor dalam memahami diri klien dan klien mengerti bahwa konselornya memahami dirinya. Perkenalkan, nama saya Hanifah Nur Fauzia dengan NPM 2019-01-500-304. Di sini saya akan memaparkan jenis-jenis. Yang pertama ada jenis-jenis wawancara. Jenis-jenis wawancara ini terbagi dalam 3 kelompok, diantaranya adalah menurut apa yang ingin dituju. Yang kedua ada menurut jumlah orang yang diinterview. Yang ketiga ada menurut peranan yang dimainkan. Nah, yang pertama menurut apa yang ingin dituju. Ini terdiri dari 4. Yang pertama ada the employment interview atau wawancara pekerjaan. Wawancara pekerjaan ini merupakan wawancara yang dijalankan dengan suatu maksud yang berhubungan dengan pekerjaan pada umumnya. Wawancara di sini ditujukan untuk mendapatkan gambaran tentang sifat-sifat yang dimiliki seseorang untuk dikaitkan dengan kriteria yang diminta oleh suatu pekerjaan tertentu. Lalu di sini ada yang kedua, informational interview atau wawancara informasi. Wawancara informasi yaitu wawancara yang ditunjukkan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan atau menyampaikan suatu informasi kepada yang diwawancarai. Seperti misalnya, konselor melakukan wawancara dengan siswa untuk memperoleh berbagai informasi atau keterangan tentang siswa yang bersangkutan. Lalu ada contoh yang kedua, itu konselor menyampaikan informasi kepada siswa tentang persyaratan yang harus dipenuhi untuk seleksi masuk perguruan tinggi. Yang ketiga ada wawancara administrasi, yaitu wawancara yang dilakukan untuk keperluan administrasi. Seperti misalnya untuk kesejahteraan organisasi, pimpinan melakukan wawancara tentang berbagai kebutuhan anggota yang perlu segera diprioritaskan
pemenuhannya untuk kebutuhan yang dapat untuk pemenuhannya yang dapat ditunda. Ataupun contoh lainnya itu untuk mendapatkan perubahan-perubahan di dalam tindakannya, yaitu pimpinan membagi jam kerja efektif karyawan. Yang keempat, ada wawancara konseling atau counseling interview, yaitu wawancara yang dilakukan untuk kepentingan konseling. Wawancara ini khas digunakan dalam proses konseling, karena itu berbeda dengan wawancara lainnya. Kekhasan wawancara konseling adalah yang pertama, adanya masalah yang dihadapi oleh interviewee atau yang diwawancarai, atau klien yang bisa disebut dengan klien atau siswa, dan interviewer atau pewawancara yaitu konselor berusaha semampunya dan semaksimal mungkin untuk memecahkan masalah klien. Lalu ada kekhasan berikutnya, yaitu wawancara dilaksanakan bukan hanya untuk memperoleh informasi, tetapi juga bersifat terapeutik. Lalu yang ketiga, interviewer atau pewawancara mempunyai keahlian khusus dalam wawancara konseling yang diperoleh melalui pendidikan prajabatan. Kemudian ada keterampilan melakukan wawancara konseling yang tidak terbatas diperoleh pada saat mengikuti pendidikan di LPTK, tetapi juga bertahun-tahun setelah itu perlu terus dilatih dan dikembangkan bersamaan dengan melakukan kegiatan wawancara konseling. Lalu kekhasan yang terakhir ada wawancara konseling berdiri atas 3 landasan. Yang penting yaitu sikap mengetik, menerima, serta keterampilan komunikasi. Kita masuk ke dalam jenis yang kedua, yaitu menurut jumlah orang yang diinterview. Yang pertama, interview perorangan atau wawancara perorangan. Yang kedua ada interview kelompok. Wawancara individual ini dilaksanakan melibatkan interviewer dengan seorang interviewee. Nah, interviewer ini adalah pewawancaranya dan interviewee ini adalah yang diwawancarainya. Sedangkan wawancara kelompok adalah wawancara yang terdiri atas seorang interviewer atau pewawancara lalu menghadapi sekelompok interviewee atau yang diwawancarai. Nah, kita lanjut ke jenis yang ketiga, yaitu menurut peranan yang dimainkan. Di sini ada dibagi menjadi 3. Ini yang pertama ada non-directive interview, yaitu wawancara yang dilakukan dalam proses konseling yang menggunakan cara atau teknik dengan menitik beratkan penerimaan pada klien, pembentukan suasana positif yang netral, percaya pada kebijaksanaan klien, sikap membolehkan dan menggunakan penjelasan-penjelasan dari dunia klien. Lalu yang kedua ada focus interview. Fokus interview ini yaitu wawancara yang ditunjukkan kepada orang-orang tertentu yang mempunyai hubungan dengan objek-objek atau kasus yang diselidiki. Yang terakhir ada repeated interview atau wawancara pengulangan, yaitu wawancara yang dilakukan secara berulang. Wawancara ini biasanya dilakukan untuk mencoba mengikuti perkembangan aspek tertentu dari seorang klien, misalnya proses sosialnya. Kemudian di slide berikutnya ada komputer dan ilmu psikologi dasar dalam pengujian. Yang pertama ada komputer. Komputer adalah serangkaian ataupun sekelompok mesin elektronik yang terdiri dari ribuan bahkan jutaan komponen yang dapat saling bekerja sama serta membentuk sebuah sistem kerja yang rapi dan teliti. Sistem ini kemudian dapat digunakan untuk melaksanakan serangkaian pekerjaan secara otomatis berdasar urutan instruksi maupun program yang diberikan kepadanya. Berbicara tentang komputer atau laptop ataupun notebook dan sebagainya sudah pasti melekat dengan internet. Penggunaan internet kali ini sudah sangat dikenal di kalangan masyarakat.
Internet memiliki arti yang cukup luas di mana kata internet itu sendiri merupakan singkatan kata dari interconnecting networking. Bila dijabarkan secara sistem global, maka internet merupakan jaringan komputer di seluruh penjuru dunia yang saling terhubung satu sama lain dengan menggunakan standar internet. Aplikasi dan penggunaan komputer dalam pengujian telah menjadi perkembangan utama di lapangan. Untuk pengujian, seseorang dapat menggunakan komputer dalam dua cara. Dalam dua cara dasar. Yang pertama, untuk mengelola, menilai, dan bahkan menafsirkan tes tradisional. Lalu yang kedua, untuk membuat tugas-tugas baru dan mungkin mengukur kemampuan prosedur tradisional tidak bisa mengetuk. Kemudian ada ilmu psikologi dasar dalam pengujian. Tinjauan dari segi ilmu bahasa, kata psikologis berasal dari kata psyche artinya jiwa dan logos artinya ilmu pengetahuan. Jika psikologi disatukan atau psyche dan logos disatukan, maka menjadi psikologi yang berarti ilmu pengetahuan tentang jiwa atau ilmu jiwa. Walaupun demikian, istilah ilmu jiwa dipergunakan dalam bahasa sehari-hari dan dianggap tidak ilmiah, sedangkan psikologi bersifat ilmiah. Lalu di dalam dunia psikologi itu sendiri, komputer dapat digunakan sebagai sarana atau fasilitas untuk mengolah suatu data statistik, mau membuat bahan presentasi melalui aplikasi PowerPoint, menulis laporan observasi atau penelitian yang diolah melalui aplikasi Microsoft Word, membuat animasi psikologi melalui aplikasi macam-macamnya atau lainnya, dan kegunaan aplikasi lainnya yang ada pada komputer. Komputer dapat membantu pengujian dalam ilmu psikologi, yang dimana dalam pengujian tersebut kita sebagai konselor dapat memanfaatkan kecanggihan teknologi di era 4.0 yaitu komputer. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang komputer dan ilmu psikologi dasar dalam pengujian. Komputer adalah serangkaian ataupun sekelompok mesin elektronik yang terdiri dari ribuan bahkan jutaan komponen yang dapat saling bekerja sama serta membentuk sebuah sistem kerja yang rapi dan teliti. Sistem ini kemudian dapat digunakan untuk melaksanakan serangkaian pekerjaan yang otomatis berdasarkan urutan instruksi ataupun program yang diberikan kepadanya. Definisi yang ada memberi makna bahwa komputer memiliki lebih dari satu bagian yang saling bekerja sama dan bagian-bagian itu harus bisa bekerja kalau ada aliran listrik yang mengalir di dalamnya. Istilah mengenai kelompok mesin ataupun istilah mengenai jutaan komponen kemudian dikenal sebagai hardware komputer atau perangkat keras komputer. Aplikasi dan penggunaan komputer dalam pengujian telah menjadi perkembangan utama di lapangan. Untuk pengujian, seseorang dapat menggunakan komputer dalam dua cara dasar. Yang pertama untuk mengelola, menilai, dan menafsirkan tes tradisional, dan yang kedua untuk membuat tugas-tugas baru dan mungkin mengukur kemampuan prosedur tradisional tidak bisa mengetuk. Selanjutnya, ilmu psikologi dasar dalam pengujian. Dalam dunia psikologi itu sendiri, komputer dapat digunakan sebagai sarana atau fasilitas untuk mengolah suatu data statistik, membuat bahan presentasi melalui aplikasi PowerPoint, menulis laporan observasi dan penelitian yang diolah melalui aplikasi Microsoft Word, membuat animasi psikologi melalui aplikasi Macromedia Flash, dan kegunaan aplikasi lainnya yang ada pada komputer. Selanjutnya, konteks penggunaan tes dewasa. Tes-tes psikologi merupakan alat untuk mendapatkan manfaat yang dapat diberikan oleh tes. Yang pertama ada tes pendidikan. Tes ini mencakup instrumen yang dirancang untuk prediksi dan klasifikasi dalam lingkup pendidikan tertentu, dan banyak variasi tes-tes prestasi dan pendidikan. Ada beberapa tipe-tipe tes pendidikan. Yang pertama, kumpulan prestasi umum. Yang kedua, tes kompetensi minimum dan keterampilan dasar. Yang ketiga, tes-tes dalam kelas buatan guru. Yang keempat, tes untuk tingkat universitas. Yang kelima, penerimaan sekolah pasca sarjana. Yang keenam,
tes diagnostik dan prognostik. Yang ketujuh, penafsiran dalam pendidikan awal masa anak-anak. Dan yang terakhir, menyimpulkan komentar. Selanjutnya ada tes pekerjaan. Kumpulan tes multibakat dan tes-tes kemampuan khusus kerap dikembangkan untuk maksud-maksud pekerjaan sebagaimana telah dipaparkan dalam kaitan dengan tes-tes situasional. Selanjutnya ada validasi tes pekerjaan. Yang pertama ada prosedur-prosedur global untuk penafsiran kinerja. Yang kedua, analisis pekerjaan dan metode unsur pekerjaan. Yang ketiga, prediksi kinerja pekerjaan. Dan yang terakhir, kriteria kinerja pekerjaan. Penggunaan tes dalam pekerjaan. Yang pertama, peran intelijensi akademik. Yang kedua, kumpulan tes bakat untuk program khusus. Dan yang ketiga, sebagai tes bakat khusus. Selanjutnya, penggunaan tes dalam psikologi klinis dan konseling. Para psikolog klinis dan konseling menggunakan berbagai macam tes termasuk kebanyakan jenis tes. Berbagai sumber periodis setelah diadakan menyangkut penggunaan tes oleh sampel-sampel psikolog klinis dan konseling yang berbeda dalam orientasi teoritis dan lingkungan kinerja mereka. Informasi yang berasal dari observasi, wawancara, dan riwayat kasus yang ada dipadukan dengan skor-skor tes yang memberikan gambaran terintegrasi atau individu. Dengan begitu, psikolog klinis memiliki sikap berjaga-jaga tertentu agar tidak melakukan over generalisasi atas skor-skor tes. Atribut lain dari penafsiran psikologis adalah tujuan, yang pada umumnya memang membantu dan pengambilan keputusan berdasarkan informasi yang berkaitan dengan diagnosis diferensial, seleksi karir, rekomendasi penanganan tertentu, perencanaan pendidikan, pengambilan keputusan pengasuh anak, bersalah tidaknya seorang dan banyak lagi masalah memiliki kepentingan praktis bagi satu orang atau lebih. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pertimbangan etis dan sosial dalam pengentasan. Pemilihan tes, baik dalam penelitian maupun dalam aplikasi praktis prosedur-prosedur mereka, pada psikolog sudah lama prihatin dengan pertanyaan tentang etika profesional. Sebuah contoh konkret dari keprihatinan ini adalah program empiris sistematis yang diikuti pada awal 1950-an untuk mengembangkan kode etik formal pertama bagi profesi usaha yang ekstensif ini menghasilkan persiapan seperangkat standar yang secara resmi diterima dan pertama diterbitkan pada tahun 1953. Standar ini menjalani tinjauan dan penyempurnaan terus-menerus yang menghasilkan publikasi periodik dari edisi-edisi yang direvisi. Semenjak 1970-an, ada keprihatinan yang semakin kuat tidak hanya dengan masalah etis, melainkan juga dengan pertanyaan lebih luas tentang nilai pada semua bidang, baik psikolog, teoritis maupun psikologi terapi. Ada 4 komponen proses psikologi dasar menurut Ries. Yang ke-1, pengenalan individu akan keberadaan masalah etis dan pengevaluasian pengaruh pilihan perilaku potensial pada kesejahteraan pihak yang terimbas. Yang kedua, penentuan moral secara ideal yang sesuai dengan sebuah situasi atau kondisi yang terjadi di sekitarnya. Yang ketiga, keputusan pada tindakan yang dimaksud berkaitan dengan berbagai hasil yang dinilai dan implikasinya moral. Yang keempat, pelaksanaan perilaku yang dimaksud tersebut yaitu bertindak sesuai dengan tujuan moral atau karakter moral.